Karena pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh masyarakat itu mendapatkan pendidikan. Seluruh anak-anak semua mendapatkan pendidikan. Untuk apa pendidikan itu? Untuk mencerdaskan anak, untuk mencerdaskan bangsa ini, supaya di masa depan nanti menjadi orang yang sukses. Pastinya tentunya kita di sini yang menjadi orang tua semua pastinya ingin bahwa anak kita pasti jauh lebih sukses daripada kita. Betul tidak? Betul. Maka dari itu salah satu tujuan dari adanya Perda ini bagaimana agar seluruh orang tua itu menyekolahkan anaknya, untuk membawa anaknya masuk ke sekolah, karena tidak ada lagi pungutan biaya yang perlu dibayarkan oleh orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Sekarang semua sudah gratis, mulai dari pendaftaran, biaya bulanan, tidak ada lagi yang perlu dipungut oleh sekolah kepada masyarakat. Maka dari itu kita perlu menyekolahkan anak kita, karena di Perda ini mengatakan bahwa kalau misalkan ada didapat orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya, maka itu ada hukuman-hukuman yang pastinya akan terjerat kepada orang tua tersebut. Mungkin pertama akan disampaikan secara lisan, tapi kalau secara lisan tidak ditanggapi, maka ada secara tertulis. Setelah secara tertulis baru ada berlaku hukumnya, yaitu adalah denda ataupun hukuman-hukuman yang lain. Bagaimana Pak kalau maksudnya ada IUP Pak ya? IUP itu bisa membantu anak sekolah Pak. Sekarang pas yang lewat online Pak dia belajar. Malah juga kalau dia ulangan Pak yang begitu juga. Itu masalah online. Jadi cuma itu saja Pak saya sampaikan. Cuma saya punya keluhan Pak selama ini. Beberapa bulan ini Pak anak-anak kasihan selama COVID. Iya, yang online Pak. Internet. Iya. Itu barangkali pertanyaan saya, kalau bisa di swasta juga gratiskan. Dan kemudian kalau bisa itu anggota dewan turun kepala sekolah-sekolah supaya bisa tahu. Karena sini sekarang itu banyak pungutan-pungutan yang tidak tahu asal usulnya kemana, buku-buku apa semua habis. Disuruh bayar anak murid katanya gratis, tapi kenyataannya lapangan itu tidak pernah ada. Ya itu masalah pendidikan. Kalau di sini itu Pak Andre di Kampung Tumpan sudah ada WIP yang dianu oleh Pak Dimas. Sedangkan ya yang bagian sini belum, kan kebanyakan juga kasihan di sini orang yang tidak mampu. Dan itu warga saya mengeluhkan agar bisa Bapak membantu bagaimana caranya supaya juga anak-anak bisa belajar lancar dengan baik. Kendala yang terbanyak kami alami termasuk saya juga dan dengan ibu-ibu rumah tangga yang lain, cara mendaftar di sekolah negeri sangat susah untuk masuk di negeri. Akhirnya otomatis kita itu semua lari ke swasta. Sedangkan swasta kan pembayarannya itu luar biasa Pak. Itu mungkin. Yang kedua, masalah belajar di rumah online itu memang karena pandemi pada saat ini itu kan tidak selamanya seterusnya seperti itu. Itu yang kami resahkan, kenapa mesti harus mendaftar lewat jalur online negeri, sekolah negeri itu sangat susah untuk ke situ. Pendidikannya yang gratis karena pendidikan itu kan butuh biaya. Hanya mungkin menjadi kewajiban dari pemerintah untuk membiayai sehingga bagi masyarakat tidak perlu lagi ada beban biaya bagi anak-anak untuk bersekolah. Nah, tetapi kan kenyataannya di lapangan seperti yang disampaikan tadi masih saja ada. Lalu yang kedua mungkin yang perlu dijelaskan adalah ya kalau sekolah negeri ya otomatis. Bagaimana dengan sekolah-sekolah swasta yang dikelola oleh swasta, oleh yayasan kemudian, tetapi yang sekolah di situ adalah anak-anak dari masyarakat juga, sehingga mestinya tidak ada beda antara yang sekolah di negeri. Nah, kecuali kalau misalnya pemerintah sudah sanggup untuk menyediakan fasilitas sekolah untuk menjangkau seluruh masyarakat, ya saya pikir swasta tidak perlu lagi. Nah, mungkin itu Pak yang perlu dijelaskan nanti, adakah juga dana bantuan dari pemerintah menyokong yayasan-yayasan swasta yang melakukan membantu pemerintah dalam hal pendidikan bagi masyarakat, supaya masyarakat juga tahu, jangan sampai
mereka terlalu dibebani biaya padahal misalnya ada subsidi dari pemerintah kepada. Saya pikir itu yang